kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Siples Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat sore teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimurahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, di video kali ini sebelum menonton video ini ya teman-teman, jangan lupa yang baru nonton subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang motor Karisma ya teman-teman. Jadi di hadapan saya ini motor untuk ke ladang atau untuk ke kebun ya teman-teman. Jadi ini motor kerusakannya saya akan berbagi pada teman-teman semua. Itu tutorialnya. Di sini motornya tidak mau hidup ya teman-teman, susah hidup. Jadi itu kendalanya untuk motor Karisma yang di hadapan saya ini. Oke teman-teman, di sini saya akan coba. Sebelum memprediksi kerusakannya ya teman-teman, saya peringatkan pada teman-teman semua, itu teman-teman harus uji terlebih dulu pada selah engkolnya. Jadi seperti itu untuk syarat pengecekan kalau motor yang susah hidup. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk syaratnya pengecekan kalau motor itu susah hidup. Oke, di sini saya akan coba untuk menselah motor ini atau mengengkolnya. Di sini saya ingatkan pada teman-teman semua ya teman-teman. Jadi kalau untuk mengengkol motor ini, kalau seandainya engkolnya itu tidak ada nyangkutnya, kalau diengkol itu lembut seperti biasa, itu ada kejadian kerusakan pada bagian dieselnya atau headnya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan coba untuk menselah motor ini perlahan-lahan. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah mencoba untuk menselah atau mengengkol motor ini. Tapi setelah dicoba untuk menselahnya itu lembut ya teman-teman, tidak ada nyangkutnya sedikit pun. Biasanya kalau untuk motor itu apabila diselah atau diengkol itu ada nyangkutnya seperti kompresi yang padat ya teman-teman. Tapi di sini untuk motor Karisma ini tidak ada nyangkutnya, sepertinya pada kompresi hilang. Oke, syarat pertama ya teman-teman, kalau kompresi hilang itu minyak apabila kita mencoba menghidupkannya itu minyak yang disedot oleh piston pada karbonya itu dia akan banjir ya teman-teman, maka dia tidak akan terbakar. Karena kenapa? Dia sudah terlalu banyak bensin, bukan terlalu banyak angin. Seharusnya dia harus seimbang ya teman-teman, antara bensin dan angin itu selalu masuk dan padat di dalam pembakarannya. Jadi seperti itu. Saya akan langsung saja untuk membuka pada bagian dieselnya atau headnya biar lebih ketahuan nantinya ya teman-teman.
Teman-teman, di sini untuk bagian dieselnya atau headnya sudah saya buka ya teman-teman. Jadi di sini untuk headnya itu sangat parah sekali. Pada bagian payung klepnya itu, pada bagian pembakarannya itu sudah tebal sekali keraknya. Jadi di sini sebelum saya jelaskan pada head ini kenapa kompresi bisa hilang, sini saya akan cek pada bagian klepnya terlebih dahulu. Apakah pada bagian klepnya ini memang benar-benar bocor atau tidak? Oke teman-teman, di sini seperti biasa untuk pengecekan pada payung klepnya itu bocor atau tidaknya saya menggunakan bensin. Jadi tujuan bensin ini melihat kebocoran pada payung klep ini. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya akan coba mengecek pada bagian klep innya ya teman-teman. Teman-teman harus perhatikan di sini karena noken asnya masih terpasang. Posisikan pada noken as ini dalam keadaan bebas ya teman-teman, supaya bisa mengecek pada payung klepnya ini bocor atau tidak. Tapi kalau tidak diposisikan pada klep bebas, maka nantinya pada bagian klep ini ada yang terbuka, jadi tidak bisa memprediksi bahwasanya klep ini bocor atau tidaknya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi di sini untuk noken asnya sudah dalam keadaan bebas. Saya akan cek pada bagian headnya. Teman-teman perhatikan. Nah, oke, ternyata teman-teman di sini pada klep in-nya itu bocor satu. Jadi seperti itu. Oke, yang kedua, setelah kita cek pada in-nya itu bocor, sini saya akan lanjut lagi untuk mencek pada bagian X-nya atau klep apinya. Seperti biasa yang saya bilang pada teman-teman tadi, itu untuk pengecekan klep ini bocor atau tidaknya, teman-teman harus posisikan noken asnya dalam keadaan bebas. Oke, saya akan masukkan minyaknya. Nah, setelah dimasukkan minyaknya ya teman-teman, di sini untuk klep api atau klep X-nya itu tidak bocor. Jadi yang hanya bocor itu hanya ada pada klep ininya saja. Jadi yang membuat motor ini susah hidupnya itu ada pada gayung klepnya yang sudah bocor, mengakibatkan kompresi bocor ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi sini saya akan jelaskan kenapa motor bisa susah hidup ya teman-teman. Jadi kalau motor itu susah hidup, teman-teman harus ingat yang pertama itu banyak hal yang membuat motor itu bisa susah hidup. Yang pertama-tama mungkin disebabkan oleh minyak yang tidak turun pada karburatornya, itu untuk khusus Honda karburator. Yang kedua bisa jadi karena pengapinya yang sudah hilang. Yang ketiga bisa jadi pengapinya itu keluarnya kecil. Yang keempat bisa jadi pada businya yang sudah tidak bagus lagi. Yang kelima bisa jadi pada setelan klepnya itu yang terlalu rapat. Jadi seperti itu. Tapi kalau seandainya yang semuanya itu sudah kita cek tapi masih susah hidup, teman-teman cukup lakukan pengecekan pada kompresinya. Cara pengecekan pada kompresi itu gampang sekali, seperti yang saya lakukan sebelumnya untuk membuka pada head ini. Jadi seperti itu. Jadi di sini untuk pada pembakaran pada ujung-ujung payung klepnya ini itu keraknya sangat tebal sekali ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat itu keraknya sangat tebal sekali. Jadi kalau kerak tebal seperti ini lama kelamaan kalau dipakai itu dia akan mengelupas ya teman-teman pada keraknya ini saat dalam keadaan pembakaran atau dalam bekerja motor ini. Jadi yang ngelupas kerak ini akan nempel pada bagian payung klep yang di pinggirannya ini. Maka kalau lama-lama kita pakai seperti ini maka mengakibatkan klep bisa bocor. Kenapa dia bisa bocor? Karena pada kerak-kerak yang
copot ini dia akan nempel ya teman-teman pada bagian payung klep ini. Jadi seperti itu. Kalau dia nempel pada bagian payung klep ini, maka akibatnya lama kelamaan kalau dipakai itu akan membuat klep ini bisa bocor. Jadi seperti itu. Jadi saran saya pada teman-teman untuk mengatasi supaya klepnya jangan sampai bocor, itu pada penyerpisan ya teman-teman. Jadi penyerpisan itu teman-teman harus tahu, sekali-sekali teman-teman harus lakukan penyerpisan pada bagian ininya. Bagaimanakah cara untuk menyerpisnya? Nyerpisnya cukup mudah. Yang pertama teman-teman harus lakukan pembersihan pada bagian pembakaran ini dan pada bagian ujung piston. Di sini saya akan perlihatkan pada bagian ujung pistonnya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pada ujung pistonnya itu keraknya sudah sangat tebal sekali. Nah, seperti ini. Jadi ini berbahaya ya teman-teman untuk payung klep nantinya kalau seandainya teman-teman tidak pernah melakukan penyerpisan atau pembersihan pada bagian ujung piston ini atau kepala piston ini dan pada bagian klep yang keraknya tebal tadi. Jadi seperti itu. Harusnya teman-teman harus lakukan penyerpisan itu sekali-sekali. Bukalah pada bagian headnya itu, bersihkan semuanya pada bagian kepala piston ini dan pada bagian klepnya itu, supaya nantinya kalau lama-lama kelamaan teman-teman pakai tidak terjadi kebocoran. Tapi kebanyakan saya lihat untuk yang memiliki motor ya teman-teman itu tidak pernah melakukan penyerpisan pada bagian ini. Padahal pada bagian penyerpisan ini sangat gampang sekali ya teman-teman. Teman-teman hanya melakukan pembersihan pada ininya saja, bersih dan mengkilat. Yang penting kerak-keraknya tersebut bisa hilang. Setelah itu membersihkan pada bagian ujung kepala piston. Jadi seperti itu untuk melakukan penyerpisannya. Untuk penyerpisan ini terserah teman-teman melakukannya. Untuk penyerpisan ini kalau bisa 1 kali setahun boleh, karena kita kan tidak tahu bahwa motor ini pemakainya bagaimana dan juga tidak tahu bahwa keraknya itu bagaimana di dalamnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah kerak tebal seperti ini, maka klep akan bocor ya teman-teman kalau dipakai terus-menerus. Akibatnya kalau seandainya klep ini bocor, itu bensin yang disedot oleh piston melalui celah ruang klep ini itu tidak akan terbakar ya teman-teman. Terbakar dengan sempurna karena dia berkelebihan minyak yang masuk daripada anginnya. Jadi seperti itu. Makanya motor itu terkadang-kadang dia susah hidup ya teman-teman, klepnya, kalau seandainya klepnya tersebut bocor. Oke teman-teman, mudah-mudahan penjelasan saya yang singkat ini, kalau teman-teman tidak mengerti silakan teman-teman tinggalkan komentarnya. Nanti saya akan jawab bagaimanakah apa pertanyaan teman-teman tersebut. Oke teman-teman, di sini sudah ketahuan klepnya sudah bocor. Di sini saya akan buka pada bagian isi headnya ini dan melakukan penyekiran klep. Sebelum melakukan penyekiran klep, saya akan bersihkan terlebih dahulu mulai dari kerak ini yang nempel biar nantinya motor ini awet apabila dipakai. Oke, saya akan buka dulu.
Nah, oke teman-teman. Di sini bersihnya hanya seperti ini ya teman-teman. Tapi itu terserah teman-teman, kalau ada perbaikan seperti ini. Untuk membersihkannya yang penting sekali itu ini harus bersih ya teman-teman. Dan pada bagian pembakaran di sininya. Jadi seperti itu. Setelah itu setelah ini bersih semua, sebelum melakukan penyekiran klep itu ya teman-teman. Jadi biasanya di klep itu dia tebal seperti ini keraknya. Jadi dibersihkan terlebih dahulu. Yang pertama sekali. Yang kedua itu teman-teman harus lakukan pembersihan pada bagian lubang-lubangnya ini. Karena biasanya pada bagian lubang-lubangnya ini keraknya pasti tebal ya teman-teman, seperti ini. Nah, dia agak tebal keraknya, jadi itu harus dibersihkan. Cara membersihkan pada bagian lubang itu teman-teman cukup lakukan dengan bros kawat mata bor. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa membersihkan pada bagian lubang-lubang untuk in sama X nya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, saya akan lakukan lagi pembersihan pada bagian lubang-lubangnya. Oke teman-teman, di sini sudah bersih pada bagian dieselnya dan juga payung klepnya ya teman-teman. Di sini dia sudah bersih. Saya anggap ini sudah bersih ya teman-teman. Karena di sini untuk membersihkan terlalu bersih itu sangat memakan waktu lama juga. Karena ini motor mau harus siap cepat ya teman-teman. Jadi sih beginilah untuk bersihnya. Tapi ini sudah bersih ya teman-teman. Pada bagian lubang, pada bagian pembakarannya, pada bagian landasan perpak dieselnya itu sudah bersih. Di sini saya akan melakukan penyekiran. Jadi untuk penyekiran klep ini saya persingkat saja ya teman-teman. Karena di video saya yang sebelumnya sudah ada untuk tata cara untuk penyekiran klepnya. Oke teman-teman, sini saya akan melakukan penyekiran klep. Oke teman-teman, di sini untuk penyekiran klepnya sudah selesai ya teman-teman. Jadi di sini untuk penyekiran klepnya sengaja saya percepat supaya durasinya tidak lebih panjang ya teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk penyekiran klepnya sesuai prediksi teman-teman ya. Setelah di skir klep, di situ teman-teman bisa cek lagi apakah dia bocor atau tidak. Teman-teman bisa lihat sendiri dengan cara memasukin minyak ke dalam lubang ini dan dicek apakah dia keluar. Kalau dia keluar berarti dia masih bocor. Jadi seperti itu untuk cara pengecekan setelah di skir klepnya nanti. Oke, sini saya sudah skir klepnya dan sudah saya cek juga dia tidak bocor lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan rakit kembali pada heatnya biar dipasang langsung nantinya ya teman-teman. Oke, saya akan rakit kembali. Untuk perakitan dieselnya atau heatnya ini teman-teman jangan sampai ada kelupaan untuk memasangnya ya teman-teman. Apalagi pada ring-ringnya ini jangan sampai ada yang lupa, karena bahaya nantinya kalau ada yang lupa dipasang ya teman-teman. Jangan sampai kita itu kerja 2 kali. Jadi seperti itu.
Oke teman-teman, di sini pada bagian headnya sudah selesai saya rakit, dan juga untuk pemasangan seal clipnya sudah saya pasang juga. Setelah saya rakit seperti ini, saya akan langsung saja untuk memasang headnya ini ya teman-teman. Jadi sebelum memasang headnya ini, pastikan pada bagian kapak untuk perpakis headnya ini sudah bersih, dan juga di pada bagian bloknya pastikan itu sudah dibersihkan juga, supaya nanti jangan terjadi kebocoran apabila motor ini hidup. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, saya akan langsung saja untuk memasangnya dan merakitnya kembali.
Oke teman-teman, di sini untuk motornya sudah selesai saya perbaiki. Setelah itu saya akan coba bagaimanakah hidupnya setelah di skir klepnya tadi. Nah, oke teman-teman, jadi motornya sudah hidup. Jadi seperti itulah untuk perbaikan kalau motor Karisma susah hidup. Cek terlebih dahulu untuk kompresinya dan yang lainnya, baru pastikan apa yang rusaknya. Seperti yang di hadapan saya ini, itu kerusakannya pada payung klepnya yang hilang kompresi. Jadi payung klepnya itu bocor. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Oke, terima kasih.